Salam kerahiman. Hari ini kita masuk ke tanggal 22 Juli. Kita akan bahas diary nomor 793. Itu bicara tentang kerendahan hati. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Faustina, engkau berkata bahwa misimu tidak akan berakhir karena kematianmu. Dan kami percaya engkau tidak akan melupakan kami. Yesus juga berjanji kepadamu, bagikanlah rahmat-rahmat kepada siapa saja yang engkau kehendaki dan kapan saja engkau mau. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami meminta doa syafaatmu Santa Faustina, terutama untuk rahmat yang akan kami butuhkan, yaitu rahmat kesetiaan pada inspirasi Roh Kudus dan menjadi orang yang suci. Tolonglah kami agar percaya pada Yesus seperti yang Engkau lakukan dan memuliakan Tuhan di setiap saat dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 793. Aku sedang menghayati saat-saatku bersama Bunda kita. Dengan kerinduan yang besar, aku sedang menantikan kedatangan Tuhan. Sungguh besarlah kerinduanku. Aku ingin agar seluruh umat manusia mulai mengenal Tuhan. Aku ingin mempersiapkan segala bangsa untuk menyambut kedatangan Sang Sabda yang menjelma. Oh Yesus, buatlah sumber kerahimanmu memancar dengan berlimpah-limpah karena umat manusia kini sedang sakit parah, dan karena itu lebih dari kapanpun mereka membutuhkan belas kasihan-Mu. Bagi kami orang berdosa, Engkau adalah lautan kerahiman yang tanpa batas, dan semakin besar kepapaan kami, semakin besar hak kami untuk menerima kerahiman-Mu. Engkau adalah sumber yang membuat segala ciptaan berbahagia karena kerahiman-Mu yang tak terbatas. 793. Di situ dikatakan, aku sedang menghayati saat-saatku bersama Bunda Maria. Kita juga sering ya bersama Bunda Maria pada waktu berdoa rosario, pada waktu misa Jumat pertama, pada waktu novena Salam Maria 3 kali. Dan juga banyak ya novena Bunda Maria diangkat ke surga, dan juga novena yang lain. Jadi kita sering bersama-sama dengan Bunda Maria. Dikatakan lagi, sedang menantikan kedatangan Tuhan. Memang waktu itu terjadi pada masa Advent ya, kalau kita lihat di 792. Aku ingin agar seluruh umat manusia mulai kenal Tuhan. Aku ingin mempersiapkan segala bangsa untuk sambut kedatangan Sang Sabda yang menjelma. Aku sedang menantikan kedatangan Tuhan. Itu di dalam satu doa, Suster Faustina Hening membayangkan, mempersiapkan diri, mengharap kehadiran Tuhan. Dalam kerendahan hati, dalam keheningan, dia sangat menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Dan persiapan yang dia lakukan adalah, aku ingin agar umat manusia kenal Tuhan. Jadi ada yang disiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Aku ingin segala bangsa untuk menyambut kedatangan Sang Sabda yang menjelma. Jadi menyambut Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus, dia melakukan persiapan. Begitu pula dengan kita ya, kalau mau Natal, kita juga lakukan persiapan. Masa Advent. Selain itu persiapan apa lagi? Baju baru, pohon Natal, hiasan Natal, jalan-jalan ke mall menikmati suasana Natal, atau apa? Persiapan apa? Kita belajar dari Suster Faustina. Dia bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia ingin supaya umat manusia kenal Tuhan. Gimana caranya? Tuhan Yesus sudah kasih tahu.
Dengan engkau berdoa koronka untuk orang tersebut, maka secara tidak langsung engkau sedang mendekatkan orang itu kepada Tuhan. Dia katakan lagi ingin mempersiapkan segala bangsa untuk menyambut kedatangan Sang Sabda yang menjelma. Dia ingin supaya banyak orang bisa merasakan, bisa menantikan Sang Sabda yang menjelma, menjadi manusia. Masuk lagi dalam doa. Doa permohonan, doa koronka, doa rosario. Tapi itulah yang dilakukan oleh Suster Faustina. Jadi fokusnya bukan diri sendiri, tapi untuk kepentingan orang lain. Dikatakan lagi ya, oh Yesus, buatlah sumber kerahimanmu memancar dengan berlimpah-limpah. Karena sekarang umat manusia sedang sakit parah. Mereka sangat butuh belas kasihanmu. Ini dikatakan oleh Suster Faustina sekian puluh tahun yang lalu. Sekarang kalau kita mau refleksi dengan kehidupan kita sekarang juga manusia sedang sakit parah akibat corona yang sampai sekarang masih berdampak, keadaan ekonomi. Banyak yang jadi pengangguran, di PHK, anak-anak nggak bisa sekolah, ruang gerak terbatas, bahkan kita nggak bisa ke gereja. Ada pembatasan umur, ada pembatasan kalau mau masuk gereja, mau ikut misa harus izin ketua lingkungan. Ketua lingkungan akan periksa, sehat, bisa ikut perayaan Ekaristi. Minggu depannya lagi katanya udah nggak boleh ikut lagi, ya gantian. Sekarang umat manusia sedang sakit parah. Jasmani dan rohani. Banyak juga orang yang stres. Saya kalau jalan pagi ya ketemu sama seorang bapak, dia bilang, saya stres. Kenapa Pak stres? Iya, lihat keadaan seperti ini, mau sampai kapan? Saya takut juga sakit ketularan, tapi bisnis juga harus jalan. Sekarang nggak ada bisnis, keadaan ekonomi macet, perputaran uang juga macet, mau jual barang juga nggak bisa jual, mau beli juga nggak ada bahan bakunya. Itu semua membuat dia stres. Sekarang umat manusia sedang sakit parah dan mereka butuh belas kasihanmu. Itu Suster Faustina bilang ya. Nah, saya mau kasih contoh atau cerita apa yang saya baca di WhatsApp ya. Itu surat dari Romo Yohanes. Romo Yohanes dari komunitas Tritunggal Maha Kudus. Ditulis sih sebetulnya ditulisnya pada tanggal 1 Mei tahun 2020. Mei, Juni, Juli. Jadi udah 1 bulan lebih ya. Coba kita baca sama-sama, kita lihat. Di sana dikatakan, kita berada dalam situasi yang mengerikan. Itu masa COVID ya. Dari segi iman, ini kesempatan kita untuk bertobat. Di rumah aja, ruang gerak dibatasi, aktivitas sehari-hari juga terbatas, kita punya banyak waktu untuk mengevaluasi kehidupan kita. Kita punya banyak waktu untuk merenung apa yang sudah kita lakukan sampai sekarang. Kita memang berdoa katanya ya, supaya mereka sembuh. Orang-orang yang kena corona supaya sembuh. Banyak ya, beberapa hari yang lalu saya masih dengar jumlah yang positif corona itu bertambah ya. Tapi yang lebih penting, kita harus berdoa dan berkorban untuk keselamatan jiwa orang-orang yang kena corona, yang akhirnya harus meninggal. Mungkin mereka tidak dalam keadaan yang sudah siap. Ayo kita berdoa dan berkorban, supaya dari semua orang yang meninggal itu jangan sampai ada satupun yang masuk sampai ke neraka. Kita perlu berdoa buat mereka. Di sana dikatakan lagi, Tuhan mengutus Bunda Maria di Fatimah. Pesannya juga satu, supaya manusia bertobat. Bunda Maria memperlihatkan realitas neraka yang mengerikan. Jadi kita harus berdoa dan berkorban untuk pertobatan manusia dan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Untuk yang masih hidup, ayo kita masuk ke dalam pertobatan. Dan untuk yang sudah meninggal, kita berdoa mereka untuk keselamatan dari jiwa-jiwa mereka.
Contoh ya, di dalam Perang Dunia Pertama, Bunda Maria memperingatkan, kalau tidak bertobat, maka akan ada perang lebih besar. Perang Dunia Kedua, ada bom atom. Ya. Selanjutnya, waktu itu ada pertobatan Rusia, tahapannya ya, dunia damai, tapi cuma sebentar. Sekarang, kalau kita lihat keadaan di dunia sekarang ini, manusia itu banyak yang murtad. Dulu Kristen, contoh ya, gereja-gereja di Eropa. Dulu gerejanya penuh, gerejanya bagus. Sekarang gerejanya kosong. Bahkan banyak gereja dipakai untuk jadi gedung opera. Ada juga gereja yang dipakai jadi untuk restoran. Umatnya kemana? Ya. Mereka mengandalkan hukum manusia, bukan hukum Tuhan lagi. Ya, mereka buang hukum-hukum Tuhan, mereka buat hukum buatan manusia. Dengan dasar apa? Dasar kekuasaan, kesombongan, hawa nafsu, ya. Terus juga ada di negara-negara tertentu aborsi itu dilegalisir, boleh aborsi. Padahal kita gereja Katolik mengakui bahwa pada saat terjadi pembuahan, pada saat itulah sudah ada roh di dalam jiwa tersebut, di dalam bayi tersebut. Terus ada lagi pernikahan homoseksual ya, sekarang makin banyak. Laki-laki menikah dengan laki-laki. Terus ada klub lesbian, klub homoseksual. Dan makin kesini manusia makin merasa enggak berdosa, makin merasa biasa, hal itu biasa. Nah, sekarang dengan adanya virus corona, ini juga peringatan dari Tuhan supaya manusia bertobat. Kita nggak usah ngebayangin zamannya Musa sama Firaun ya, Tuhan kasih 10 tulah. Sekarang dengan corona yang nggak kelihatan, tapi bisa mempengaruhi seluruh dunia. Nggak pandang bulu, nggak lihat kaya, miskin, tua, muda, pinter, nggak pinter, semua bisa kena. Orang yang punya posisi tinggi, yang kesehatannya juga terjamin, juga bisa kena oleh corona. Ya. Nah, kalau momen ini tidak dimanfaatkan untuk pertobatan, maka bisa aja terjadi bencana yang lebih mengerikan. Kalau bicara tentang Bunda Maria penampakannya di Fatima, itu dia bertemu dengan 3 anak kecil ya. Ada satu namanya Jacinta, umur 9 tahun, Francisco umur 11 tahun. Dan mereka sudah menjadi santa dan santo pada tahun 2017. Oleh sebab itu, kita perlu peduli untuk berdoa. Berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa menjadi prioritas kita. Kalau teman-teman lihat di daftar di WhatsApp group ya, itu ada beberapa nama, banyak nama para kaum biarawan, biarawati yang juga meninggal dalam masa COVID ini. Kita juga perlu berdoa sebagai ucapan syukur pada Tuhan yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Dia tuh sayang sama kita. Dengan adanya corona ya, beberapa waktu yang lalu dalam rekoleksi juga terlihat pola hidup kita menjadi lain, menjadi baru, menjadi lebih mengutamakan kesehatan. Pola yang lain, kita lebih peduli kepada sesama yang menderita, berbagi, memberi. Pola lagi yang lain apa? Kita nggak jadi orang manja, kita jadi berusaha memakai talenta, kebisaan, kepandaian yang kita bisa. Contohnya di dalam komunitas banyak teman-teman yang mengeluarkan ilmunya dalam hal memasak, membuat kue, membuat masakan, membuat makanan. Itu sebetulnya talenta yang Tuhan kasih. Saat ini saat kita mengeluarkan apa talenta yang Tuhan beri. Kita juga jadi peduli sehat. Kalau dulu kan nggak peduli sehat, sekarang jalan pagi, kena sinar matahari, semua itu rahmat dari Tuhan yang Tuhan beri gratis. Sering kita nggak memanfaatkan. Dengan masa corona, kita bisa memulai pola hidup tersebut. Pola hidup, pola tidur, pola makan, pola istirahat.
jasmani dan rohani kita juga berubah. Ada yang nggak berubah, salah sendiri, nggak memanfaatkan waktu. Dari mulai ya Maret, April, Mei, Juni, sekarang Juli, udah 4 bulan lebih. Itu kalau kita manfaatkan dengan baik, kita sudah punya prestasi juga yang banyak, yang jauh ya. Dalam hal kesehatan, dalam hal relasi dalam keluarga, relasi dengan saudara, kebersihan rumah, dan banyak hal lagi yang positif yang kita bisa ambil. Kita balik lagi ke ceritanya Suster Faustina ya. Itu contoh dari Romo Yohanes. Sekarang balik lagi ke Suster Faustina. Di sana dikatakan, karena semakin besar kepapaan kami, semakin besarlah hak kami untuk menerima kerahimanmu. Semakin besar kepapaan kami, semakin kami tidak berdaya, semakin kami tidak punya apa-apa, semakin kami tidak punya kekuatan kemampuan apapun, semakin besar hak kami untuk menerima kerahimanmu. Kita perlu rendah hati, perlu menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita ini nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Semakin kita apa-apa, semakin kita punya hak untuk menerima kerahiman Tuhan. Engkau adalah sumber yang membuat segala ciptaan berbahagia, karena kerahimanmu tidak terbatas. Ini berkaitan dengan iman kita. Percaya nggak bahwa kerahiman Tuhan itu tidak terbatas? Percaya nggak bahwa Tuhan itu memperhatikan kita, memelihara kita, melindungi kita? Dan untuk refleksi kita, untuk tugas kita, untuk next step kita adalah dengan bacaan ini, ayo kita juga belajar rendah hati seperti Suster Faustina. Kita berdoa, apakah doa rosario, apakah doa koronka, berdoa mempersembahkan jiwa-jiwa yang sudah meninggal, supaya Tuhan ampuni dosa-dosanya. Berdoa buat yang sekarat, supaya dia kalau harus pulang, dia bisa siap pulang. Tuhan ampuni segala dosanya. Dan kita juga berdoa mereka mengalami kesembuhan. Apakah para medis, apakah rakyat kita semuanya ya, kita berdoa supaya kita mengalami kesembuhan. Dan yang terpenting kita juga berdoa untuk pertobatan. Pertobatan, kita perlu bertobat. Coba refleksi dalam hidup kita masing-masing. Apakah kita nggak perlu bertobat? Kita semua perlu bertobat. Kalau Bapak Ibu rendah hati, pasti kita memerlukan pertobatan tersebut. Dan kita juga diharapkan untuk bisa mati raga, berkorban, berdoa untuk mereka-mereka yang butuh doa kita. Itu aja untuk hari ini ya. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas apa yang sudah di-sharingkan oleh Suster Faustina dalam buku diary-nya, di mana dalam mempersiapkan kedatangan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dia melakukan persiapan bukan untuk kepentingan dia, tapi untuk keselamatan kepentingan jiwa-jiwa, supaya kenal Engkau dan supaya bisa menyambut kedatangan Putramu Sang Sabda yang menjadi manusia. Di dalam kehidupan kami sehari-hari juga Tuhan, kami juga mau belajar lebih peduli untuk orang lain. Berdoa buat mereka yang sudah meninggal, berdoa buat mereka yang sedang sakit parah atau sekarat. Berdoa juga untuk pertobatan seluruh dunia. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami semua Tuhan. Kami yang lemah, kami yang tidak berdaya, kami yang berdosa ini. Ampuni kami ya Tuhan. Semua ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah rela wafat di kayu salib untuk menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.
membantu